Mungkin Anda pernah mengalami cana maru yang tadinya berwarna cerah tiba-tiba saja menjadi buluk, gelap atau gosong. Atau cana maru tua yang warnanya tak kunjung menjadi cerah. Dalam proses perubahan warna cana maru menjadi buluk atau gosong, ada yang merupakan hal alami atau wajar, namun ada pula karena hal tak wajar dan harus segera ditangani. Lebih jelasnya, simak video ini hingga selesai. Cana maru buluk gosong atau maru menjadi hitam adalah hal yang sering kita jumpai. Dalam dunia iktiologi atau ilmu yang mempelajari ikan, diketahui jika peningkatan atau penurunan kecerahan warna terjadi karena adanya perubahan pada sel kromatofor, yaitu perubahan secara morfologis dan fisiologis. Perubahan morfologis merupakan penambahan dan penurunan jumlah sel pigmen kromatofor organisme, yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor baik eksternal maupun internal pada ikan. Sedangkan perubahan secara fisiologis adalah perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas pergerakan sel pigmen kromatofor. Perubahan fisiologis dapat terjadi dalam tempo yang singkat bahkan dalam hitungan detik. Sementara perubahan morfologis terjadi dalam tempo yang cukup lama bahkan dalam hitungan bulan. Contoh perubahan fisiologis dapat Anda lihat ketika cana maru dalam mode flaring atau fighting, di mana maru dapat menjadi cerah ataupun gelap hanya dalam hitungan detik. Tapi di video ini, yang kita bahas adalah maru gosong atau menghitam karena perubahan morfologis ataupun disebabkan oleh faktor penyakit. Di mana perubahan ini terjadi secara berangsur dan dalam tempo yang cukup lama. Dan langsung saja berikut 6 penyebab cana maru gosong atau tak kunjung menjadi cerah. Yang pertama adalah kecenderungan genetik. Menurut Anda, apakah setiap cana maru yang diambil dari alam selalu berwarna cerah seperti kuning pisang atau merah merona? Jawabannya tentu saja tidak. Di alam ikan hidup dengan beragam turunan genetik. Tidak hanya warna, sisik bunga atau pola bar pada cana maru pun cukup bervariasi. Cana maru secara alami cenderung memiliki variasi warna yang didominasi oleh pigmen hitam atau melanin. Seiring waktu, warna cana maru bisa menjadi lebih cerah kekuningan atau oranye kemerahan. Namun sangat mungkin cana maru tampak sama hitamnya dengan kondisi mereka ketika masih remaja. Hal ini sama dengan ikan yang mengalami kondisi albino ataupun lekistik. Faktor genetik di balik warna pada ikan sebagian besar memang masih belum banyak menjadi objek penelitian. Namun diketahui, ada beberapa faktor hormonal yang menjadi turunan genetik, di mana dapat menyebabkan perubahan warna morfologi pada ikan. Di antaranya hormon alpha melanocyte stimulating, prolaktin, estrogen, noradrenalin, KIA, dan melatonin. Kita akan membahas secara khusus hormon-hormon ini di video berikutnya. Yang kedua, cana maru menjadi buluk atau gosong karena kadar amonia dalam akuarium. Jika kadar amonia di akuarium Anda terlalu tinggi, tentu sangat tidak baik bagi cana maru. Salah satu efeknya adalah dapat menyebabkan luka bakar kimia pada kulit cana maru. Pernahkah Anda melihat proses pemulihan ketika sisik cana maru Anda terkelupas? Bagi Anda yang berpengalaman pastinya tahu, dalam proses penyembuhan itu, kulit dari sisik yang terkelupas itu cenderung menghitam. Begitu pula dengan efek luka bakar kimia karena amonia. Ketika cana maru mencoba memulihkan kondisinya, maka seluruh warna kulit akan cenderung menghitam. Yang pasti, Anda harus memeriksa kadar kimia pada akuarium. Meski cana maru tergolong ikan yang kuat dalam menghadapi fluktuasi kimia air, namun tentunya cana maru tetap membutuhkan air yang sehat. Setidaknya, pastikan kadar amonia dan nitrit pada akuarium Anda mendekati 0 ppm. Pastikan filter Anda bekerja dengan maksimal. Jika akuarium tanpa filter, pastikan Anda sering mengganti air ataupun menggunakan substrat dan tanaman air. Jangan memberi makan berlebihan dan buang sisa pakan yang tidak habis dimakan. Yang ketiga karena pencahayaan. Kita tahu jika cana maru adalah jenis ikan predator yang dapat berkamuflase atau dapat berubah warna berdasarkan lingkungan dan sekitarnya. Jika akuarium maru biasa dengan kondisi terang namun kemudian tidak terkena cahaya sama sekali atau berada di lingkungan yang lebih gelap, maka cana maru bisa berubah menjadi buluk atau gosong. Ini karena sel-sel melanofor akan mulai dominan dan menghasilkan warna yang lebih gelap mengikuti lingkungan. Dalam kasus lain, cana maru juga bisa memproduksi pigmen hitam atau melanin jika mendapat paparan sinar UV terlalu tinggi. Pastikan Anda memberikan penerangan atau pencahayaan yang tepat ke akuarium. Jika baru memulai, gunakan intensitas lampu secara bertahap.
Tidak secara ekstrim. Jangan menyalakan lampu selama 24 jam penuh pada akuarium. Penerangan disarankan hanya dilakukan selama 8-10 jam saja setiap hari. Termasuk ketika Anda melakukan treatment outdoor dengan paparan cahaya matahari langsung, perhatikan durasi cahaya matahari yang masuk ke akuarium. Tidak disarankan jika sinar matahari dapat masuk selama seharian penuh. 3 jam sudah lebih dari cukup jika Anda melakukan treatment dengan sinar matahari pagi ataupun sore. Yang keempat, karena overfeeding. Memberi makan berlebihan adalah kesalahan paling umum yang dilakukan para kiper pemula. Bahkan tak jarang para kiper lama pun juga melakukannya. Karena sensasi paling menarik dalam memelihara ikan predator adalah ketika kita memberi pakan. Meskipun jarang terjadi dan bukan suspek utama, memberi makan berlebihan juga dapat menjadi penyebab cana maru menjadi kusam. Banyak para kiper juga berpendapat jika overfeeding dapat menghambat pertumbuhan bunga ataupun warna. Bahkan disebutkan, memberi makan berlebih atau overfeeding merupakan salah satu penyebab kematian ikan yang paling sering. Memberi makan berlebih justru akan meningkatkan akumulasi sisa-sisa pakan yang tidak termakan serta meningkatkan produksi zat sisa metabolisme seperti amonia, nitrit dan nitrat. Setiap ikan dilahirkan dengan jumlah kromatofor yang tetap. Jumlah ini relatif konstan sepanjang hidupnya. Seiring pertumbuhan ikan yang sangat cepat karena suplai makanan yang banyak, sel kromatofor ini harus menutupi area kulit yang lebih luas sehingga kecenderungan warna kulit ikan menjadi lebih pucat karena kromatofor menjadi kurang padat atau terfragmentasi. Yang kelima, karena hormon reproduksi. Salah satu penyebab maru dewasa menjadi buluk dan gosong adalah karena masa birahi. Terutama terjadi pada maru betina. Jika maru jantan akan memfokuskan karotenoid untuk pigmentasi agar dapat menampilkan warna yang cerah, maru betina akan memfokuskan karotenoid dalam tubuhnya untuk perkembangan gonad dan sel telurnya. Seperti yang kita ketahui, karotenoid merupakan zat antioksidan super tinggi. Dengan telur yang dipenuhi antioksidan, maka telur atau benih cana maru akan lebih sehat dan bebas dari serangan bakteri maupun jamur. Karotenoid sendiri adalah zat yang terdiri dari beragam jenis, di mana senyawa ini dapat berfungsi sebagai zat pigmen dalam proses pewarnaan cana maru. Terutama pigmen kuning, oranye atau kemerahan. Ikan yang buluk karena birahi biasanya dapat berangsur pulih dan kembali normal. Ingin tahu lebih banyak tentang karotenoid? Simak di video yang telah kita buat sebelumnya. Yang keenam adalah karena stres. Tak dapat dipungkiri, stres adalah penyebab utama ikan menjadi gosong atau buluk. Stres pada ikan umumnya merupakan suatu keadaan terganggunya homeostasis tubuh ikan yang menghasilkan suatu respons adaptif untuk mengkompensasi adanya gangguan atau stresor yang dapat menyebabkan gangguan fisiologis, penyakit, hingga kematian pada ikan. Banyak faktor yang menyebabkan ikan menjadi stres. Mulai dari faktor internal karena kesehatannya, hingga faktor eksternal semisal kondisi air, lingkungan sekitar, bahkan warna background dan ukuran akuarium. Kita sudah mengulas banyak hal tentang stres pada cana maru. Anda dapat menyimak penanggulangannya di video tersebut.